Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Udah gak lama ya saya sudah tidak mengupload video terbaru lagi. Di video kali ini saya akan mengupload mengasih info, yaitu mengenai kolam ikan atau ikan di kolam saya itu pada mati. Dulu itu saya isi kolam saya itu ada 15.000 ekor di kolam ini, dan 90% ikan mati semua, dan yang 10% masih hidup tapi endingnya juga mati juga ya. Lantas kenapa bisa seperti itu? Nanti saya kasih informasinya. Kita di sini belajar bareng-bareng. Saya akan sharing pengalaman saya saat berbudidaya ikan bioflok ya, menggunakan sistem bioflok. Ini juga saya sedang mengambil ikan yang mati-mati tentunya. Ini ikan baru ya, baru dari sumbernya, dari sumbernya. Ini lagi 2 hari di tempat saya ini ikannya. Sudah ada beberapa ikan yang mati. Ini kolamnya kolam baru ya, soalnya ini video juga sudah lama, dan udah lama juga nggak saya upload ini. Ini lemnya juga masih baru, ini yang warna putih itu bukan cat. Jadi saya berkesempatan kali ini saya menyempatkan waktu saya untuk sharing kepada teman-teman. Di kolam saya banyak yang mati, itu kenapa? Nah, dari komentar-komentar teman-teman di video juga ada yang tidak sabar dan ingin tahu ya, kok bisa sih ikan segitu banyaknya bisa mati dalam satu malam. Nah, ini penjelasannya, dan ini bisa dilihat ya. Ini ikannya mati, ada yang perutnya hijau, insangnya merah, ini udah juga lecet-lecet, ekornya ada yang hilang juga. Nah, untuk penyakit ikan yang kalau ikannya mati itu perutnya hijau, itu disebabkan ikan itu mati karena penyakit bercak merah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas dan Pseudomonas. Nah, kedua bakteri ini menyerang ikan nila pada bagian organ dalam dan juga organ luar. Nah, penyebabnya itu bisa saja saat teman-teman menebarkan bibit, itu ada bibit yang lecet atau bersenggolan ya. Itu juga pengaruhnya ke sisik juga teman-teman. Biasanya penyakit ikan yang terkena penyakit ini itu yang pertama matinya perutnya hijau, yang kedua itu juga sisiknya mengelupas atau ikannya itu terluka teman-teman. Nah, di kolam saya juga ada ikan yang mati, itu ciri-cirinya insangnya merah teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang menyerang itu Epistelis spp. Itu parasit ini umumnya menyerang organ-organ bagian luar seperti kulit, insang, dan sirip. Nah, ciri-ciri ikan yang terserang penyakit ini itu biasanya insangnya berwarna merah kecoklatan, ikan sukar bernafas, gerakan lambat, dan pertumbuhannya terhambat. Nah, penularan penyakit terjadi karena kontak langsung dengan ikan yang sakit. Jadi bahaya ini teman-teman. Nah, untuk pencegahannya teman-teman bisa mengurangi padat tebar ikan. Nah, pengobatannya dengan merendam ikan dalam larutan formalin 200 mg per liter selama 40 menit atau KMNO4 20 mg per liter selama 15 sampai 20 menit teman-teman. Jadi faktor yang menyebabkan ikan terserang penyakit yaitu faktor kimia, bisa juga kimia dan fisika, antara lain perubahan salinitas air secara mendadak, terus pH yang terlalu rendah atau tinggi, terus kekurangan oksigen dalam air, terus adanya perubahan suhu air dan lain sebagainya. Juga bisa dari makanan yang tidak baik, misalnya kekurangan vitamin. Terus ikan, karena ikan memang ikannya stres ya, dipindah tempatkan, terus kepadatan ikan juga berpengaruh teman-teman. Mungkin
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke video dimana ikan saya itu mati semua. Ya, ini bisa dilihat ya kondisi kolamnya. Ini ketahuan itu pas pagi-pagi ya teman-teman. Ini memang ada yang bangunin, terus saya bangun loh. Kok iya ya ikannya mati semua. Nah, ini kondisi pas pagi nih. Ukuran ikannya ya 2 jarinan ini teman-teman. Ya, bisa dilihat ini. Ini ikannya juga masih ada yang seger teman-teman. Itu juga, nah itu ada yang belum mati juga, ada yang memang sudah mati. Nah itu di tengah, dan itu penyebabnya itu mesin teman-teman. Mesinnya mati teman-teman. Soalnya itu saya itu pakai mesin apa itu ya namanya. Jadi itu kalau misalnya lampunya mati atau daya listrik turun itu ya, itu otomatis mesin langsung mati teman-teman. Nah kebetulan pas malam itu dayanya turun, jadi listrik itu nggak mati, cuma daya turun. Kebetulan orang-orang juga sudah pada tidur. Nah pasti teman-teman penasaran ya. Nah ini saya pakai ini ya. Nah bentar saya buka dulu ya ini. Jadi kalau dayanya turun atau listriknya mati, itu kita harus ngidupin ini sendiri teman-teman. Jadi mesinnya nggak otomatis. Nah misalnya gini, ini mesin mati ya, misalnya itu daya turun atau listrik mati emang kayak gini. Nah kita itu harus mencet ini. Nah kita tuh harus ngidupin lagi. Nah ini baru bisa hidup mesinnya. Nah, kalau pakai ini juga enak teman-teman. Jadi mau berapapun tekanan anginnya itu teman-teman bisa ngatur sendiri teman-teman. Nah ini bisa kita besarin, bisa kita kecilin. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini 20 saya pakainya. Itu jika ikan saya itu masih kecil-kecil dan airnya belum tinggi teman-teman. Itu tekanan anginnya kecil. Nah berhubung sekarang ikannya udah besar, terus airnya juga sudah tinggi, jadi saya full kasih 50. Ini maksimal 50 ya. Nah sekarang kita lihat mesinnya yang saya pakaiin itu. Ini mesinnya kecil teman-teman. Mesinnya itu kecil, jadi nggak berisik ya. Ini suaranya nggak berisik. Nah mesin yang ini nggak berisik, nggak kayak gini. Jadi itu pas lampu mati itu emang nggak kedengeran suaranya, walaupun mesinnya hidup juga nggak kedengeran, soalnya emang ruangannya tertutup, mesinnya di dalam, jadi kedap suara teman-teman, nggak kayak yang besar itu ya. Nah ini kolamnya udah besar-besar, ini kayaknya besok saya panen lagi, saya buatkan video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya. Sampai bertemu kembali.